اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أمير المكروه والعطاء الملهوف مرادا للملهوف إنكم بأدرى. يا أهيل الملكوت والعطاء الملهوف مرادا للمكروه إنكم بأدرى. Hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, tidaklah kita pulang dari sini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersama-sama menghadiri rangkaian Maulid Arba'in malam kedua. Tidak lain tidak bukan tujuan yaitu mengharapkan rahmat, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berkumpul di sini yaitu mempersatukan diri kita di antara kita sesama muslim satu sama lain agar kita lebih dekat lagi dan juga lebih mengenal yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, akhlak dan budi pekerti baginda Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah pada malam hari ini sungguh beruntung kita bisa berjumpa atau bertemu kepada orang-orang alim, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasang niat kita sekuat mungkin agar kita mendapatkan yaitu keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya sebagai ketua mengucapkan juga ribuan terima kasih dan juga mewakili dari tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih kepada para habaib, para ustaz dan hadirin hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapi kita berdiri di sini mengikuti perintah daripada beliau dan supaya kita mendapatkan pandangan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kita hormati khususan Sayyid al-Habib al-Alim al-Allamah al-Habib Ali bin Hasan al-Faqih, begitu juga al-Habib al-Am al-Habib Quraish bin Muhammad bin Shahab, dan juga para habaib yang hadir luar biasa. Mereka para habaib adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, fahum sufunun najati himana. Mereka para habaib adalah perahu
perahu-perahu yang bisa menyelamatkan kita di tengah ombang-ambing laut yang penuh dengan masalah, yaitu dunia. Ketika di dunia kita bingung di mana kita untuk ditolong oleh siapa, di mana kita berlindung, datanglah kepada para habaib, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki perahu untuk melindungi kita semua. Mudah-mudahan para habaib, para asatidz yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tidak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul untuk berbahagia akan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berbahagia akan kelahiran Rasulullah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia atas adanya Rasulullah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kalian. Apa keutamaan yang Allah berikan? Al-Imam Abdullah bin Abbas, turjuman Al-Quran, mengartikan fadlillah di sini ay al-ilm. Yang dimaksud keutamaan yang Allah berikan adalah ilmu. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat yang Allah berikan kepada kalian. Apa yang dimaksud dengan rahmat di sini? Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang Allah berikan bagi kita. Apa perintah Allah ketika kita diberikan oleh Allah ilmu dan kita dimuliakan dengan diberikan Nabi Muhammad, dianugerahkan Nabi Muhammad kepada kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu. Bahkan Allamatud Dunya Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Faqih menyebutkan di dalam rasyafatnya, beliau mengatakan, waqad atana khatamur risalah bikulli ma ja'u bihi min halah fa'amma kullal khalqi bid-dalalah wa ashraqat manahijul kamali wa kulluhu fadlan ata wa rahmah. Kata Imam Allamatud Dunya, wa kulluhu fadlan ata wa rahmah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Allamatud Dunya, bahwa adanya Rasulullah, diutusnya Rasulullah bagi kita adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhu fadlan ata wa rahmah wa kulluhu hukmu hudan wa hikmah fa huwa imamu kulli dhi muhimmah wa qudwatin fi sa'iril khisali. Kata Imam Allamatud Dunya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa imamu kulli dhi muhimmah. Beliau Rasulullah adalah pemimpin bagi semua orang yang memiliki kebutuhan. Kita butuh apa? Tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qudwatin fi sa'iril khisali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita dalam semua hal. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara dermawan, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin tahu bagaimana akhlak yang mulia, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan di dalam Simtud Durar, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada akhlak yang mulia di dunia ini kecuali sumbernya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam semua aspek kehidupan kita, jadikanlah Rasulullah sebagai idola bagi kita. Jadikanlah Rasulullah nomor satu yang ada di hati kita dan ajarkan anak-anak kita itu. Jangan sampai ada di hati anak-anak kita selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya setiap sesuatu yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi mulia. Apapun yang bersambung dengan Rasulullah akan menjadi mulia. Bulan Rabiul Awal. Tahu bulan Rabiul Awal sekarang? Di zaman dulu
bulan inilah dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada orang bertanya, kenapa Allah melahirkan Rasulullah di bulan Rabiul Awal? Kenapa Allah tidak melahirkan Rasulullah di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia? Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di Ashhurul Hurum? Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di bulan Muharram padahal bulan yang mulia? Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah? Kenapa Allah pilih bulan Rabiul Awal untuk melahirkan manusia yang paling mulia? Apa jawaban ulama? Jawaban ulama, kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Ramadan yang memiliki kemuliaan, bukan di bulan Muharram yang memiliki kemuliaan? Kenapa? Karena Rasulullah yang memuliakan makan wa zaman. Rasulullah yang memuliakan tempat dan waktu, dan Rasulullah tidak dimuliakan dengan tempat dan waktu. Kalau Rasulullah dilahirkan di bulan Ramadan, mungkin kita akan mengatakan Rasulullah mulia karena lahir di bulan Ramadan. Kalau Rasulullah dilahirkan di Ashhurul Hurum, mungkin kita akan mengatakan Rasulullah mulia karena dilahirkan di Ashhurul Hurum. Tapi sengaja Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rabiul Awal untuk dilahirkan Rasulullah. Kenapa? Agar bulan ini menjadi mulia dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa yusharrifuz zaman wal makan. Rasulullah yang memuliakan tempat dan waktu. Dan setiap sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah akan menjadi mulia. Rumah yang di situ dibaca maulidnya Rasulullah akan menjadi mulia. Kenapa? Karena Rasulullah masuk ke situ. Tempat apapun itu berhubungan dengan Rasulullah menjadi mulia. Thuluthul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Tahu sepertiga malam terakhir waktu paling enaknya tidur, dan waktu tempat orang-orang soleh merasakan nikmatnya, lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam sepertiga akhir itu adalah tempat di mana doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thuluthul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir, menjadi waktu yang paling mulia di dalam satu hari, di mana kalau kita berdoa akan diangkat doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di waktu itulah dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dilahirkan di sepertiga malam terakhir. Para ulama mengatakan kalau saja Rasulullah dilahirkan di waktu duha, pasti tempat dikabulnya doa di waktu duha. Kalau saja Rasulullah dilahirkan di waktu zuhur, pasti tempat dikabulkan doa adalah di waktu zuhur. Kenapa sepertiga malam terakhir? Karena disitulah dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai orang Muslim, kita diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadi umatnya Rasulullah. Maka jangan sampai di hati kita ada kecintaan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hati kita kosong daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai anak-anak kita hati mereka penuh dengan kecintaan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak memiliki kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Al-Imam Hasan Al-Basri di dalam Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, la yaghurrannakum man yaqul al-mar'u ma'a man ahab, fa innaka lan talhaqal abrar illa bi'amalihim. Imam Hasan Al-Basri dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, jangan kau tertipu dengan orang-orang yang mengatakan seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Kenapa? Fa innaka lan talhaqal abrar illa bi'amalihim. Karena sesungguhnya engkau tidak akan bersama orang-orang yang mulia kecuali engkau beramal seperti mereka. Kalau kita beramal dengan apa yang Rasulullah suka, kita mengamalkan apa yang membuat Rasulullah bahagia, maka kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Tapi kalau kita kosong dari itu semuanya, kita senangnya ngobrol, senangnya ngumpul-ngumpul tidak ada faedahnya, bagaimana kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang-orang soleh dulu luar biasa, mereka memiliki amalan-amalan yang luar biasa, dan kita harus mengikuti mereka.
Di dalam Jawharatul Tauhid disebutkan fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Di dalam Jawharatul Tauhid disebutkan sesungguhnya semua kebaikan di dalam mengikuti orang-orang terdahulu dan semua keburukan dalam perkara-perkara yang kita buat baru, yang kita anggap mustahsanat, yang kita anggap perkara-perkara yang bagus tapi tidak dilakukan oleh salaf kita. Jangan pernah kita membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Al-Imam Al-Haddad, dulu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di akhir umur beliau, ketika beliau sudah mulai tua, pernah beliau akan menyampaikan ceramah. Ketika beliau akan menyampaikan ceramah, beliau sudah tua. Akhirnya dibawa bangku, disiapkan untuk Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad tidak mau duduk di bangku ketika menyampaikan ceramah. Kenapa? Kata Imam Al-Haddad, ini tidak dilakukan oleh salaf-salaf aku terdahulu. Salaf-salaf aku ketika mereka berceramah, mereka berdiri. Maka aku tidak akan mengikuti kecuali yang dilakukan oleh salaf-salaf aku terdahulu. Bahkan di Jami' Tarim, di Masjid Jami' Tarim, itu di sana kalau kita ke Tarim, di Masjid Jami' Tarim itu khutbah Jumat itu pakai khutbah Ibn Batah. Khutbah Ibn Batah ini salah satu ulama Mesir yang mana khutbahnya penuh dengan balaghah. Orang Arab saja nggak paham apa maknanya. Hanya sedikit kalimat-kalimat yang bisa kita paham. Di zaman Imam Al-Haddad, orang-orang mengusulkan kepada Imam Al-Haddad, wahai Habib, ini khutbah Ibn Batah ini sulit untuk dipahami oleh orang-orang sekarang. Karena kalimatnya sangat-sangat penuh dengan balaghah. Bagaimana kalau kita ganti khutbah ini? Kata Imam Al-Haddad, ini dari dulu salaf-salaf kita menggunakan ini, maka aku tidak berani merubah sedikit pun apa yang pernah dilakukan oleh salaf-salafku terdahulu. Wahakala, dan begitu juga kita. Jangan pernah kita membuat sesuatu yang baru, ikuti jalan jejak-jejak mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan mereka? Amalan mereka disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Di dalam qasidahnya menyebutkan wafatani min khiyarin nasi kam rajulin ma faraga dzikra tulal Abdullah bin Husain. Nah, Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih di dalam qasidahnya menyebutkan wafatani min khiyarin nasi kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhib at-ta'aba. Apa amalan orang-orang terdahulu? Amalan orang terdahulu, kata Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih, wafatani min khiyarin nasi kam rajulin. Sudah meninggal banyak orang-orang yang baik dari orang-orang terdahulu. Apa amalan mereka? Ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba. Amalan mereka seumur hidup mereka tidak pernah meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala wal kutuba, dan mereka tidak pernah meninggalkan ilmu. Seumur hidup mereka, kehidupan mereka penuh dengan zikir dan ilmu. Bahkan disebutkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pengarang kitab Sulamut Taufiq. Beliau di akhir hayat beliau, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di akhir hayat beliau, ketika beliau sudah sedikit lagi akan wafat, beliau sudah terbaring. Kemudian keluarga beliau berkumpul di hadapan beliau. Keluarga beliau mentalkinkan kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir la ilaha illallah. Keluarganya mentalkinkan la ilaha illallah kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian keluarganya ini, istrinya mengatakan la ilaha illallah, anaknya mengatakan la ilaha illallah, agar Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengucapkan la ilaha illallah sebelum beliau wafat. Apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tadinya beliau pejamkan mata beliau. Ketika keluarganya mentalkinkan la ilaha illallah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir membuka mata beliau dan beliau mengatakan kepada keluarganya, kata beliau, kalau kalian mengucapkan la ilaha illallah untuk kalian berzikir maka tidak apa-apa. Tapi kalau kalian mengucapkan la ilaha illallah agar aku mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatku, ketahuilah
fa inna la ilaha illallah qad imtazajat bidami wa lahmi wa 'azmi wa mukhi. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah sudah bercampur dengan dagingku, sudah bercampur dengan darahku, sudah bercampur dengan tulang sumsumku, sudah bercampur di otakku. La ilaha illallah pasti bersamaku seumur hidupku. Ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba. Orang-orang terdahulu tidak meninggalkan zikir dan tidak meninggalkan ilmu. Al-Habib Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Muhammad Al-Haddad sebagaimana yang kita dengar dari guru-guru kita. Beliau di akhir hayatnya, Al-Habib Muhammad Al-Haddad, ketika beliau sudah mau wafat, beliau di akhir umurnya, beliau sudah tua, beliau berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau mengatakan kepada orang-orang yang hadir di sekitar beliau, ya fulan, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Yang hadir di majlis itu semuanya mengatakan la ilaha illallah. Setelah itu baru beliau mengatakan la ilaha illallah, wafat beliau di situ. Bayangkan, bukan cuma beliau yang mengucapkan, memerintahkan orang yang hadir untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa hakana salafun salihin. Begitulah salaf-salaf kita terdahulu. Mafaraga dzikra tulal umri wal kutuba. Seumur hidup mereka tidak pernah mereka meninggalkan ilmu. Seumur hidup mereka bersama ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ma'al mahbarah ilal magbarah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, bersama penaku aku akan masuk ke kuburan. Artinya apa? Sampai meninggal penaku tidak akan aku tinggalkan. Sampai meninggal aku akan bersama penaku menuntut ilmu. Bahkan di Hadramaut sana di Tarim ada salah satu habaib, Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Al-Habib Sa'ad Al-Idrus seumur hidup beliau luar biasa cinta kepada kitab Ihya Ulumuddin. Sampai di akhir hayat beliau dicabut ruh beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kitab Ihya Ulumuddin di dada beliau. Bayangkan, meninggal dalam keadaan kitab Ihya Ulumuddin di dada beliau. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seorang itu akan meninggal sesuai bagaimana kehidupannya. Kehidupannya senang kitab Ihya Ulumuddin, meninggal bersama Ihya Ulumuddin. Kehidupannya senang berzikir kepada Allah, meninggal bersama zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apalagi akhlak orang-orang saleh, ditambahkan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, baka'u lailatihi. Kalau di malam hari apa yang mereka lakukan? Kalau di malam hari yang mereka lakukan, mereka nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bermanfaat nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahi itu bermanfaat. Kenapa? Disebutkan di dalam hadis, dam'ah wahidah bakaituha lillah atau bakaitabkiha lillah khairun min alf kalam. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan, dam'ah wahidah lillah tamhul khataya wa tuharrimul jasad minan nar. Disebutkan di dalam hadis, satu tetesan air mata yang kita keluarkan karena takut kepada Allah itu bisa menghapus semua dosa kita dan bisa mengharamkan badan kita masuk ke api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pernah kita menangis di malam hari? Apakah kita punya duduk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari? Itulah amal-amal orang soleh. Kita seperti apa? Orang-orang soleh, Imam Al-Haddad menyebutkan tentang orang-orang soleh, qaumun idza arkhadh dhalamu suturahu lam tulfihim rahnal wita wal madja'i bal talqahum umud al maharim quwwaman lillahi fa akrim bis sujud ar-ruk'i yatluna ayatil kitab tadabburan fihi wala kal ghafilin mutawazza'i. Orang-orang dahulu, kata Imam Al-Haddad, orang-orang saleh, qaumun idza arkhadh dhalamu sutura. Mereka itu orang-orang dahulu, orang-orang saleh, kalau sudah datang malam hari, kalau kita datang malam hari langsung nyalain AC tidur. Tapi mereka lam tulfihim rahnal wita wal madja'i tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Di dalam Al-Qur'an orang-orang saleh, mereka tubuhnya mereka tidak nempel di tempat tidur. Tapi apa? Bal talqahum 'umudal maharimi quwwaman. Akan tetapi kau akan mendapati mereka ketika datang malam hari, mereka berdiri seperti tiang lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang saleh. Mereka baka'u lailatihi, di waktu
karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita seperti mereka? Apakah kita mengikuti mereka? Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan bahwa beliau mengatakan agar kita mengikuti salaf-salaf kita. Kata Imam Al-Habsyi bahwa di dalam syairnya yang artinya bahwa ikutilah jejak salaf-salafmu, karena ketika engkau tidak mengikuti mereka, engkau seperti orang yang hilang daripada jejak. Dan kita tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali mengikuti jejak-jejak mereka. Baka ulailatihi sajadu khalwatihi. Akhlak orang-orang saleh kalau di malam hari mereka menangis, dan ketika mereka sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bersujud, tapi mereka mendekatkan diri mereka dengan sujud itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bersujud. Apakah sujud kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasjud waqtarib." Ada salah seorang orang sufi mengatakan kepada murid-muridnya, kalian ini kalau sujud sudah, tapi apakah termasuk waqtarib? Apakah termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah dengan sujud kalian? Nah, kita sering bersujud, tapi apakah sujud kita bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Orang-orang saleh dulu sajadu khalwatihi, mereka sujud ketika mereka sendirian. Kalau kita semangat ibadah kalau depan orang, kalau ada guru kita, ada orang semangat, tapi kalau sendirian kita malas, dan itu alamatul munafik. Alamat munafik ketika sendirian malas, ketika depan orang rajin, itu alamat munafik. Tapi orang-orang dulu mereka semangat beribadah justru ketika mereka sendirian. Bahkan Imam Al-Junaid Sayyid Al-Ta'ifah disebutkan di dalam kitab Hasyiat Al-Bajuri, Imam Junaid Sayyid Al-Ta'ifah, beliau luar biasa, memiliki keilmuan yang luar biasa. Ketika beliau wafat, ada salah satu murid beliau bermimpi bertemu dengan beliau. Kemudian murid ini bertanya kepada Imam Al-Junaid, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah berikan kepadamu setelah ilmu yang banyak yang kau miliki, murid yang banyak, ceramah-ceramah di sini dan di sana? Apa kata Imam Al-Junaid? "Tahat tilkal ibarat wa faniyat tilkal isyarat wa la nafa'ani illa ar-rukai'at allati raka'naha fi jawfil lail wan nasu niyam." Imam Al-Junaid mengatakan, semua bisyarah-bisyarah yang aku keluarkan itu tidak ada artinya. Ibarah-ibarah, ceramah-ceramah aku, semuanya tidak ada artinya. Yang memberikan manfaat kepada aku adalah ruku'-ruku'ku, salat-salatku yang aku lakukan di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Dan itulah amalan orang-orang soleh kita. Nah, kita apakah kita punya salat malam hari? Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah seorang ustaz atau kita adalah seorang santri, apakah kita punya qiyamul lail? Apakah kita punya salat di malam hari? Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri beliau mengatakan, la yusamma talibul ilm man laysa lahu qiyam bil lail. Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri beliau mengatakan, tidak dinamakan santri orang yang enggak punya bangun malam. Yang enggak pernah bangun malam tidak dinamakan santri. Dinamakan santri aja tidak, apalagi dinamakan ustaz. Apalagi dinamakan Habibul Alim Al-Allamah tapi enggak punya bangun malam, itu tidak dinamakan ustaz, tidak dinamakan santri. Dan kita harus tahu Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri beliau mengatakan, kam min masyhurin 'indan nas laisa lahu qimah 'indallah. Berapa banyak orang yang dikenal oleh manusia tapi tidak memiliki harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka hanya masyhur. Yang mereka cari adalah popularitas di hadapan manusia, tapi tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus seperti Uwais Al-Qarni. Jadilah kita seperti Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Seorang laki-laki majhulun fil ardh ma'rufun fis sama'. Uwais Al-Qarni seorang laki-laki yang tidak dikenal di muka bumi tapi memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita ikuti salaf-salaf kita terdahulu.
dan kita tuntut ilmu, karena tidak ada yang membahagiakan orang-orang terdahulu kecuali kita menuntut ilmu. Banyak pesantren-pesantren, banyak majlis-majlis ta'lim. Kenapa kita tidak bawa anak kita untuk menghadiri tempat-tempat tersebut? Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, wa mimma yasurrul qalba minni lizumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Syamsul Durar, beliau mengatakan, wa mimma yasurrul qalba minni, dan yang membuat hatiku bahagia. Habib Ali Habsyi mengatakan, yang membuat hatiku bahagia apa? Luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi, ketika kalian memegang erat tariqah, jalan yang ditempuh oleh ayah-ayahku, oleh kakek moyangku, oleh orang-orang terdahulu. Apa tariqah mereka? Ini yang mesti kita tahu. Kita suka mengatakan tariqah saya tariqah Ba'alawi, tariqah saya tariqah Habaib. Apa tariqah Habaib? Tariqah Habaib itu Imam Al-Habsyi mengatakan terdiri dari 4 bagian. Tariqah para Habaib, tariqah Ba'alawi, kata Imam Al-Habsyi, wa hiya a'malun khalat an syawaib. Yang pertama, tariqah Habaib, mereka memperbanyak amal yang bersih daripada penyakit-penyakit. Mereka salat bersih daripada riya, bersih daripada hasad, bersih daripada semua penyakit. Jadi tariqah para orang-orang terdahulu memperbanyak amal yang bersih daripada penyakit-penyakit. Percuma salat kita banyak, sedekah kita banyak. Kalau salat depan orang maunya. Kalau sedekah harus ada live YouTube, live Facebook. Kalau nggak ada, nggak mau. Orang-orang terdahulu amal mereka apa? Amal mereka memperbanyak amal yang bersih daripada penyakit-penyakit yang bisa menghapuskan pahala daripada amal tersebut. Kemudian apa lagi? Wa ilmun, dan juga ilmu. Kalau kita mengaku kita mengikuti tariqah kakek-kakek kita, para habaib-habaib terdahulu, pelajarilah ilmu sampai kita memiliki keilmuan yang tinggi. Bayangkanlah Habib Abdullah bin Abdurrahman Balfaqih, julukan beliau Allamatud Dunia. Allamatud Dunia bukan allamah di satu desa, bukan allamah di Tarim saja, tapi Allamatud Dunia. Dan yang memberikan titel tersebut bukan orang biasa. Bukan seperti kita yang memberikan titel tersebut adalah wali kutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dijuluki Allamatud Dunia. Kenapa? Karena memiliki keilmuan yang tinggi, dan itulah tariqah habaib. Itulah tariqah orang-orang terdahulu, memiliki keilmuan yang tinggi. Kalau kita mengaku kita mengikuti tariqah kakek-kakek kita, tapi kita tidak pernah mau hadir majlis ta'lim, kita tidak pernah mau menuntut ilmu, jangan pernah kita mengaku kita berada di tariqah mereka. Sesungguhnya tariqah mereka terdiri atas ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi, ilmu yang luhur, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhlaq. Dan tariqah habaib adalah akhlak yang tinggi, memiliki akhlak sanubari, adab yang tinggi kepada sesama manusia. Bahkan disebutkan di dalam pepatah, disebutkan dalam salah satu perkataan, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala yafutuhul adab. Disebutkan di dalam suatu pepatah, barang siapa yang tidak bisa lagi mempelajari ilmu, fala yafutuhul mihrab, maka jangan sampai dia tidak bisa menggunakan mihrab dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah tua, tidak bisa menggunakan mihrab kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man fatahul mihrab fala yafutuhul adab. Jangan sampai kita nggak punya adab yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena adab adalah sesuatu yang mulia. Muasyarah dengan manusia itu adalah perkara yang mulia. Bahkan Rasulullah di dalam hadisnya beliau mengatakan, ad-din al-muamalah. Agama itu tergantung bagaimana kita muamalah dengan sesama manusia. Kalau kita mengaku mengikuti tariqah habaib terdahulu,
inilah thariqah mereka, menggunakan akhlak yang tinggi, budi pekerti yang luhur untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Imam Al-Habsyi, wa kathratu awradi, dan banyaknya wirid. Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf mengatakan, man laysa lahu wirid fahuwa girid. Al-Imam Abdurrahman As-Saqqaf mengatakan, barang siapa enggak punya wirid, maka dia adalah monyet. Tidak ada bedanya dengan monyet. Monyet enggak punya wiridan, kita enggak punya wiridan, sama seperti monyet. Kalau kita mengaku ikut dengan thariqah salaf-salaf kita, thariqah salaf kita adalah memperbanyak wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah thariqah terakhir kita, thariqah kakek-kakek kita, thariqah para habaib terdahulu. Dan semua kemuliaan, semua keberuntungan ada di dalam thariqah mereka. Ketika kita mengikuti mereka, maka kita akan beruntung bersama mereka dan kita akan digolongkan bersama mereka. Tapi kita kalau tidak mengikuti thariqah mereka, mau ikut siapa lagi? Kalau kita bukan ikut bersama mereka, kita akan bersama siapa lagi? Ikutilah thariqah mereka, ya, jangan sampai kita keluar dari thariqah mereka. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, beliau mengatakan di dalam kalam beliau, di suatu hari kata beliau, aku pernah berjalan dengan ayahku. Ketika aku berjalan dengan ayahku, aku berjalan di belakang beliau. Ketika aku berjalan bersama ayahku, aku berjalan di belakang beliau, ayahku menoleh ke belakang. Ketika ayahku menoleh ke belakang, ayahku mengatakan, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ikuti jalan yang aku tempuh. Jangan kau berpaling dari jalan yang aku tempuh. Itu ucapan yang mungkin sepele, mungkin kecil, tapi memiliki makna yang banyak. Maknanya ketika kita berjalan, ikuti orang-orang kita terdahulu, ikuti guru-guru kita, ikuti orang-orang saleh, maka kita akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana keberuntungan yang Allah berikan kepada mereka. Rugi kalau kita nggak ikuti mereka. Rugi kalau kita nggak ikuti thariqah mereka, karena thariqah mereka adalah thariqah yang bersih dari semua perkara-perkara yang buruk, dan thariqah mereka yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, terakhir tadi kita lihat di undangan Habib Berry mengatakan bahwa acara ini acara maulid sekaligus baca doa tahlil untuk ayah beliau. Dan ini adalah perkara yang luar biasa yang harus ditiru oleh kita semuanya. Apa yang harus kita tiru? Yang harus kita tiru berbakti kepada kedua orang tua, bukan hanya ketika orang tua kita masih hidup, tapi ketika kedua orang tua kita sudah wafat sekalipun, tetap kita harus berbakti kepada mereka. Dengan apa? Dengan kita berdoa, membaca doa untuk mereka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda di dalam hadis, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya kalian akan diberikan anak yang berbakti kepada kalian. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumair, ketika kita ziarah ke beliau ke Madinah, beliau menyebutkan, kata Al-Habib Zain, hadis ini memberikan 4 kabar gembira bagi kita. Dari hadis birru aba'akum tabarrukum abna'ukum, itu ada 4 kabar gembira, 4 bisyarah yang Rasulullah berikan kepada kita dari hadis ini. Apa 4 bisyarah tersebut? Yang pertama, Rasulullah bersabda, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua, maka niscaya kalian akan diberikan anak yang berbakti kepada kalian. Bisyarah pertama, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, Allah akan memberikan kepada kita anak. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tabarrukum abna'ukum, anak kalian akan berbakti. Kalau Allah nggak kasih anak, mana mungkin dia bisa berbakti? Maka kata Hamzah, bisyarah pertama, dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, kita akan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalnya ada salah satu dari kita di sini yang belum punya anak, yang sudah menikah lama tapi belum punya anak, coba perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Mungkin disitulah ada kekurangannya. Karena Rasulullah tidak mungkin berbohong. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak pernah berbohong. Semua yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Kata Rasulullah, kalau kalian berbakti kepada
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anak kepada kalian. Itu bisyarah yang pertama. Kemudian bisyarah yang kedua dari hadis ini, kalau misalnya kalian berbakti kepada kedua orang tua, maka kalian akan diberikan anak yang memiliki umur yang panjang. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tabarrukum abnaukum, karena anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kalau anak pada umur 3 tahun meninggal, apakah dia bisa berbakti? Tidak, pasti diberikan umur yang panjang dari anak tersebut sampai dia bisa berbakti kepada kita. Itu bisyarah yang kedua. Bisyarah yang ketiga dari hadis ini, bahwa ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai anak-anak kita bisa berbakti kepada kita. Jadi kalau kita tahu umur kita panjang, coba perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua. Karena Rasulullah sudah memberikan kabar gembira, ketika kalian berbakti kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan memberikan anak yang akan berbakti kepada engkau. Dan itu pasti memanjangkan umur kita. Kenapa? Karena anak tidak mungkin berbakti sampai dia besar. Ketika dia besar, umur kita sudah tua, dan Allah akan panjangkan umur kita sampai anak kita bisa berbakti kepada kita. Itu bisyarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita berbakti kepada kedua orang tua. Albir salaf, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Tapi yang harus kita tahu, kalau kita ingin punya anak berbakti kepada kita, kita pun sebagai orang tua harus mendidik dia dengan pendidikan yang baik. Kalau kita tidak didik anak kita dengan pendidikan yang baik, jangan salahkan anak kita ketika dia durhaka kepada kita. Terkadang kita sekarang ketika anak kita kecil, mulai besar kita biarkan dia. Nanti setelah dia besar, dia durhaka kepada kita, kita teriak-teriak, "Oh, anak saya durhaka kepada saya." Ingat, yang salah kita tidak mendidik dia dengan pendidikan yang baik. Dulu di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pernah ada salah satu orang tua mengeluh kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, anakku telah durhaka kepadaku." Orang tua mengeluh kepada Sayyidina Umar bahwa anaknya telah durhaka kepada dia. Kemudian Sayyidina Umar, karena beliau orang yang bijak, beliau panggil anaknya. Kata Sayyidina Umar, "Wahai hada, apakah betul engkau durhaka kepada kedua orang tuamu? Apakah betul engkau durhaka kepada ayahmu?" Apa jawaban anak ini? "Ya Amirul Mukminin, alaysa 'alal walid haq li waladih?" Wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tua untuk anaknya? Kata Sayyidina Umar, "Na'am." Kata Sayyidina Umar, betul, ada hak yang wajib ditunaikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Apa? Yang pertama, an yataharra lahu ummah, mencarikan ibu yang baik bagi anaknya. Wa yuhsin ismah, dan memberi nama yang bagus untuk anaknya. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Umar, wa yu'allimhul kitab, dan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. 3 hak, kata Sayyidina Umar, yang wajib ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya. Yang pertama, mencari ibu yang baik untuk anak-anak kita. Jangan kita cari ibu-ibu untuk anak kita yang Masya Allah fotonya udah tersebar di Facebook, tersebar di Instagram, joget-joget di TikTok. Jangan cari calon ibu seperti itu untuk anak-anak kita. Kata Sayyidina Umar, yang wajib dilakukan oleh ayah untuk anaknya, yang pertama mencari ibu yang baik. Yang kedua, memberikan nama yang bagus. Kalau kita punya anak, kasih nama yang bagus. Wa afdalul ism ma 'ubbida wa hummid. Paling afdalnya nama yang diawali dengan abd, Abdullah, Abdurrahman, dan juga nama Muhammad dan Ahmad, dan juga nama-nama para nabi. Jangan kalau kita punya anak namanya luar biasa, Alex, Masya Allah. Kalau lahir di bulan Juli, Julianti kalau perempuan. Kalau laki-laki, Juliana. Walhasil, banyak nama-nama yang aneh-aneh di zaman sekarang. Kata Sayyidina Umar, hak yang wajib ditunaikan oleh anak, oleh ayah untuk anak, memberikan nama yang bagus untuk anaknya. Dan yang ketiga, mengajari anak kita ilmu agama. Ajarkan anak kita ilmu agama. Kalau kita tidak ajarkan anak kita ilmu agama, kemudian di suatu hari mereka durhaka kepada kita, jangan
salahkan mereka, salahkan diri kita sendiri karena kita yang teledor tidak mendidik mereka dengan pendidikan yang benar. Setelah Sayyidina Umar menjawab dengan jawaban itu, anaknya mengatakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku mencarikan ibu dari hamba sahaya untuk aku, dan dia memberikan aku nama yang buruk, dan juga demi Allah dia tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepada saya. Kata anaknya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya hadza laqad agabta ala waladika wa tusi ilaihi qabla an ya'ugga alaik wa yusi ilaik. Kata Sayyidina Umar, wahai orang tua, ketahuilah engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anak berdurhaka kepada engkau, dan engkau telah berbuat perkara yang buruk kepada anakmu sebelum anakmu berbuat buruk kepada kamu. Jadi untuk mendapatkan anak yang berbakti kepada orang tua ada peran besar dari kita. Dan kita sebagai orang tua, berilah kemudahan anak untuk berbakti kepada kita. Jangan terlalu banyak meminta kepada anak. Disebutkan di dalam hadis, rahimallahu imra'an a'ana waladahu ala birri. Allah akan merahmati seseorang yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dia. Arti membantu anak itu jangan dipersulit, jangan banyak minta ke anak. Kasih doa yang bagus untuk anak. Doakan anak supaya lebih baik lagi di dalam berbakti kepada kita. Jangan justru kita mempersulit anak kita untuk supaya mereka termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini tidak keluar dari tempat ini kecuali kita bisa mengikuti jalan orang-orang saleh terdahulu, dan kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan kita termasuk khair khalaf li khair salaf. Kita menjadi penerus yang terbaik untuk salaf-salaf kita. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma 'izzana bil ta'ah wa la tudhillana bil ma'siyah ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم وما كنت إلا امتثالا للأمر وطلبا للنظر، والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, jangan lupa sahabat, dukung terus channel dakwah ini dengan cara tekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan pula loncengnya ya, agar bisa mendapatkan informasi terbaru dari video yang kami buat. Terima kasih.